Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, sini sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Agus Ramadan. Saya dari Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 289224174 dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Sugeng Prayitno, SHSEMM. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bank dan lembaga keuangan dengan materinya yaitu mengenai pasar uang dan modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Agus Ramadan. Saya dengan nomor induk 2892250 dan Prodi Manajemen pada Universitas Pantasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membahas mengenai pasar uang dan modal. Baik, langsung saja kita bahas mengenai materinya yaitu pasar uang dan modal. Pasar uang dan modal. Pasar uang, pengertian pasar uang, pasar keuangan yaitu financial market adalah tempat di mana di sana dilaksanakan berbagai aktivitas keuangan baik dalam bentuk penjualan surat berharga, commercial paper yang dilakukan oleh pasar modal atau capital market, dan juga penjualan mata uang atau kursi seperti yang dilakukan di pasar uang atau money market. Pasar uang. Pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing, yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter. Pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing, yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Ya, financial market. Financial market itu biasanya terbagi menjadi dua secara umum, yaitu yang pertama ada capital market atau pasar modal, yang kedua ada money market. Money market, ya kita akan membahas mengenai capital market atau pasar modal. Capital market, apa itu capital market? Pasar modal. Sebuah pasar tempat dana modal seperti ekuitas dan utang piutang diperdagangkan. Kemudian ada money market, yaitu pasar uang. Pasar uang atau money market adalah pasar internasional untuk pelaku transaksi yang memperdagangkan instrumen keuangan pemerintahan dan perusahaan dalam jangka pendek seperti bank card, acceptance, surat komersial, sertifikat deposito yang dapat dinegosiasikan, dan surat berharga bank sentral. Biasanya instrumen pasar keuangan yaitu ada pasar bursa, pasar non-bursa, pasar saham komoditas. Instrumen pasar keuangan ini sangat luas. Biasanya ini ditradingkan atau diperjualbelikan secara umum, tergantung kapasitas pasarnya dengan bagaimana perusahaan tersebut setuju atau tidak pada pihak yang ingin membeli sahamnya secara umum. Biasanya aktivitas pasar keuangan itu bisa diakses pada yang namanya dengan sekuritas. Sekuritas adalah pihak-pihak yang memperdagangkan bagian-bagian dari pasar keuangan, seperti ada yang kita tahu ada deposito, ada saham, ada obligasi, dan lain-lainnya. Di sana itu bisa dijual baik secara offline atau kita datang langsung ke kantor sekuritas maupun dengan cara online. Kita bisa trading dengan menggunakan laptop maupun HP
pada aplikasi yang sudah disiapkan oleh para pihak sekuritas. Biasanya pihak sekuritas akan memberikan panduan mengenai trading atau cara-cara untuk melakukan tradingnya, baik itu dari segi pendanaannya, baik dari segi keamanannya, dan hal-hal lainnya akan diberitahukan oleh pihak sekuritas kepada pihak konsumer. Terutama yang kita sering dengar yaitu pasar saham dan komoditas. Pasar saham biasanya itu lalu lalangnya sangat ramai dan sangat digemari karena banyak sekali pilihan pasar atau banyak sekali pilihan perusahaan yang kita sebagai konsumen bisa mentradingkannya atau menginvestasikan dana kita kepada pasar-pasar tersebut. Kita bisa memilih baik perusahaan dari bidang pertambangan, bidang telekomunikasi, bidang pertanian, dan bidang-bidang lainnya. Secara komoditas juga seperti batu bara, emas, dan lain-lainnya. Biasanya kita ada juga yang berinvestasi dengan cara yang aman, yaitu dengan saham-saham yang kita kenal dengan saham-saham blue chip. Saham-saham blue chip ini masuk pada LQ45, biasanya dipilih berdasarkan pilihan oleh Bursa Efek Indonesia dengan range dengan standarisasi perusahaan yang aman untuk diinvestasikan. Namun jikalau kita ingin investasi di perusahaan lain, boleh-boleh saja. Dan juga sangat dianjurkan jika kita memiliki keahlian. Komoditas juga tentunya tidak diperdagangkan. Kita juga bisa mengakses komoditas seperti batu bara, emas, dan lain-lainnya pada instrumen pasar keuangan. Jangkauan pasar keuangan ini sangatlah luas. Banyak sekali ilmu yang harus kita pelajari saat memasuki pasar keuangan. Karena di sini ada yang namanya bid investor dan juga ada yang namanya trader, baik dari segi fundamentalis maupun segi teknikal. Mereka bisa menganalisa pergerakan harga baik yang akan datang dan dari masa ke masa dengan cara yang terperinci dengan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Hanya sangat dianjurkan untuk mempelajari tentang pasar keuangan ini. Biasanya perdagangan dibuka pada hari Senin dan juga Jumat sampai dengan hari Jumat. Dan Sabtu Minggu sudah libur. Namun ada juga yang dibuka pada hari Sabtu dan Minggu tergantung sekuritas atau tergantung penjualan dari instrumen pasar keuangan tersebut. Hubungan pasar uang dan modal. Membaiknya kinerja pasar modal merupakan barometer bagi sehatnya perekonomian yang akan menunjukkan kegairahan investor untuk kembali berinvestasi. Timbulnya anggapan bahwa fluktuasi yang besar pada nilai tukar sebagai faktor utama yang mampu menjelaskan fluktuasi yang besar pada pasar modal menunjukkan bahwa fluktuasi yang terlalu besar di pasar modal Indonesia pada saat krisis ekonomi bukan disebabkan oleh faktor fundamental semata. Banyak sekali faktornya, banyak sekali pengaruh dari segi kenaikan maupun penurunan harga pada pasar keuangan dan juga pasar modal. Seperti kasus kemarin yang kita tahu bahwa perang Ukraina dan Rusia itu sangat sekali berdampak pada pasar keuangan dan juga pasar modal. Itu karena berdampak yang sangat luar biasa, itu akan mempengaruhi keseimbangan atau kestabilan pergerakan harga pada pasar modal maupun pasar keuangan. Kita ambil contoh ketika Ukraina dan Rusia itu mengalami kerusuhan, tentu saja itu berdampak dari segi ekspor dan impor, baik bahan bakunya menjadi lebih mahal, baik biaya pengiriman menjadi lebih mahal, dan kita ekspornya lebih jadi sedikit, sehingga mempengaruhi harga, suku bunga, dan lain-lainnya. Itu ketika itu berpengaruh, maka banyak sekali
penurunan capital market pada perusahaan sehingga menimbulkan banyak sekali kerugian pada perusahaan. Semoga saja dunia baik-baik saja, tidak ada kerusuhan lagi, dan semoga saja senantiasa diberikan keamanan. Biasanya para pejabat-pejabat tinggi, para ahli yang di bidang ini, mereka sudah merencanakan dengan sebaik mungkin, mereka sudah memperhitungannya dengan sedetail mungkin, sehingga agar bisa mendapatkan keuntungan pada pergerakan pasar modal maupun pasar keuangan. Orang yang ahli di bidang ini tentu saja tidak hanya mempelajari satu materi, namun banyak sekali pelajaran atau materi yang bisa dipelajarin pada ini. Karena kita tidak hanya belajar tentang keuangan, kita juga belajar tentang pergerakan harga, tata cara membaca candlestick, tata cara membaca fundamentalis, baik dari laporan keuangan dan segala macamnya. Itu banyak sekali yang harus kita pelajarin, dan juga harus kita tahu kalau kita ingin mengetahui ilmunya. Biasanya ini diajarin oleh senior-senior maupun guru-guru yang sudah ahli dalam bidangnya. Baik, sekian sudah materi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.